Puji Tuhan, selamat pagi. Segala kemuliaan bagi Allah kita di tempat maha tinggi. Kita ada karena anugerahnya. Ketika kesempatan masih ada, mari kita muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa, ketika pagi ini kami bersama-sama boleh menikmati hadirat-Mu, anugerah kemuliaan,
kekuatan kuasa-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami dapat kembali untuk bersuka cita, bersorek bagi Engkau. Memberkati kami semua Tuhan, baik yang ada di tempat ini dimanapun berada. Mari Roh Kudus Engkau menjangkau mereka, kasih setiamu melawat mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Segala siasat iblis kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami. Roh Kudus Engkau berkarya di antara kami, memberkati kami semua. Kami awali ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau bersuka cita, kita bersorak bagi Dia. Mari kita mempercayakan gandolan kita sepenuhnya kepada Yesus dan jangan pernah ragukan. Haleluya. Gandol Gusti. Amin. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Oh haleluya. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Amin. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Haleluya. Kula ampun pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selawija. Haleluya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Kula ampun pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selawija. Puji Gusti. Haleluya. Atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Kula ampun pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selawija. Haleluya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bangga mengenal penebus yang hidup, Yesus, nama yang besar. Haleluya, sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia
kemenangan hanya bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, esok atau lusa kita tidak tahu. Segala rencana, segala cita-cita, biar Tuhan yang ambil alih. Yang penting kita minta Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kita setiap hari. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersuka cita di hadirat-Mu. Kami boleh menikmati anugerah-Mu. Sebentar kami mau terima firman-Mu. Mari Bapa, Engkau menjangkau, Engkau menjamah dimanapun kami berada. Kami memerlukan Engkau. Kami percaya bahwa firman-Mu jawaban hidup kami. Firman-Mu petunjuk buat kami. Firman-Mu kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat firman ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu yang ceria ini, yang kayaknya sudah tidak seperti lalu-lalu. Saudara, banyak hujan ya. Saya percaya saudara sudah siap pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita akan bersama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pagi ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita bisa menjadi tanaman yang ditanam oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam Matius pasal 15 ayat 13, di situ Tuhan Yesus berkata atau menjawab, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Allah Bapakku, oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Di Mazmur 92 ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Jadi kita melihat di sini, saudara-saudara, dalam ayat ketiga dikatakan ia seperti pohon yang ditanam. Nah ini saudara, kita akan melihat keberhasilan pohon yang ditanam itu ya saudara oleh Tuhan. Tetapi ada aturan, ada jalur bagaimana supaya kita bisa saudara menerima sebagai orang yang ditanam oleh Tuhan ya. Di dalam ayat yang pertama dari Mazmur 1 ini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang atau kumpulan pencemooh. Nah saudara, pada saat ini saya akan menguraikan lebih dahulu tentang
tentang bagian ini, saudara. Dalam kesalahan ini kita simak, saudara, dengan dosa-dosa yang dilakukan dalam Mazmur pasal 1. Ada hal yang perlu diketahui, saudara, bahwa untuk mencapai kebahagiaan menjadi kehidupan sehari-hari di dalam kita, saudara, kita tidak boleh mengikuti 3 hal ini, yaitu, saudara, dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara tahu bahwa 3 kesalahan ini, saudara, kita boleh saudara simak tadi, yaitu kata berjalan, kemudian ada kata berdiri, lalu ada kata duduk. Berarti ini sama dengan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan mau, saudara, kita supaya menjadi anak Tuhan yang tidak secara perlahan-lahan. Mungkin sekarang saudara tidak melakukan, mungkin saudara sekarang posisinya itu dalam posisi yang baik-baik saja, ya. Tapi ini harus diperhatikan. Tidak mungkin dosa itu akan datang kepada kita dalam sekejap atau sekali waktu, dalam 1 jam, 2 jam, saudara, untuk hal yang banyak, ya. Di dunia ini saudara akan temui orang-orang yang melakukan dosa berbagai, ya, saudara. Kalau kita simak pada pagi ini, yang pertama itu tentang orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang fasik itu juga bisa menasehati, saudara. Tetapi itu adalah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Arti fasik itu adalah bebal atau bodoh. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 3, di sini ada seorang yang bernama Nabal. Ia mempunyai istri bernama Abigail. Istrinya itu cantik sekali, saudara, dan bijaksana. Tetapi beda sekali dengan suaminya. Suaminya itu kasar. Lalu bukan saja kasar, tetapi jahat kelakuannya. Dia adalah keturunan dari suku Kaleb. Nah, saudara, dalam perjalanan kehidupan dari Nabal ini juga dia mempunyai arti bebal, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang bebal. Di dalam kitab Ayub, sifat orang bebal itu, Ayub 36 ayat 13 dikatakan, orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Ya, ini huruf besar, saudara. Kalau mereka dibelenggunya. Jadi kalaupun Tuhan, saudara, membelenggu dia atau mendidik dia atau memberikan dia pengajaran, dia tidak berteriak. Dia tidak minta tolong. Karena apa?
hatinya fasik. Dia simpan kemarahan itu dan tidak, saudara, ada ampun dalam dalam dirinya. Yesaya 32 ayat 6 di situ dikatakan, sebab orang bebal mengatakan kebebalannya, hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang, dan orang haus kekurangan minum. Saudara, begitu rupa ini kebebalan yang ada pada orang itu. Jadi saudara, kita melihat bahwa orang bebal itu sangat benar, sulit untuk bisa diambil contoh. Dia tidak akan punya rasa hati kasihan untuk menolong orang, membiarkan perut orang menjadi kosong atau haus. Itu orang bebal. Saudara yang kasih, mari kita akan melihat yang kedua, ia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dalam Roma 6, saudara, di situ ada ayat yang saya ingin bicarakan, saudara, dalam Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Boleh enggak kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia itu, saudara-saudara, semakin dialirkan kepada kita semua? Dalam Efesus 2 ayat 8 di situ dikatakan, sebab oleh kasih karunia kita semua diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Saudara, malah di dalam ayat 1 sampai 6 dikatakan sekali-kali tidak. Jadi kasih karunia itu tidak bisa dipermainkan, ya. Kalau kita sudah dibersihkan, dikatakan dibersihkan dari dosa. Bukankah kita telah mati dari dosa? Bagaimana kita masih bisa hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia dan dibaptis oleh karena di dalam kematiannya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghamba lagi kepada dosa. Jadi kita tidak boleh lagi menghamba kepada dosa. Di sini dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita tidak boleh menghamba lagi kepada dosa. Kita sudah mati dan dosa kita sudah dikuburkan dan bangkit bersama dengan Kristus menjadi manusia baru. Nah, saudara, ini harus kita perhatikan. Kira-kira saudara berdiri di mana sekarang? Kalau mau berbicara tentang dosa, banyak sekali saudara dosa di dalam dunia ini.
Saya tidak usah menguraikan, saudara sudah tahu apa arti dosa. Sekarang yang bagian yang ketiga, saudara. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu adalah menghujat, mengatakan sesuatu yang melawan Allah atau mengkhianat Allah. Dalam Kisah 26 ayat 10-11, saudara, di situ kita membaca pengakuan Paulus saat ia masih belum bertobat. Hal itu dalam ayat itu dikatakan, hal itu dilakukannya juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dan imam-imam kepala. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi aku juga setuju kalau mereka itu dihukum mati. Coba saudara, pencemooh, penghujat melawan Allah, Paulus ini satu-satunya orang. Dalam ayat 11 dikatakan, ia dalam rumah-rumah ibadah ia sering menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk menyangkal iman. Dalam amarah aku meluap-luap untuk mengejar mereka. Saudara, jahat sekali ya Paulus itu. Dia benar-benar pencemooh melawan Allah. Bagaimana dengan kita? Dalam Kolose 3 ayat 8 di situ dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu kata-kata, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah. Apalagi saudara, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Haleluya. 3 hal ini saudara yang harus kita jauhi. Mula-mula dosa itu dosa apa saja? Apakah dia pencemooh? Apakah dia ada di dalam berdiri di tengah-tengah orang berdosa? Apakah dia saudara-saudara, apakah dia berjalan menurut nasihat orang fasik? Ini semua saudara-saudara sesuatu yang tidak mungkin bisa ditanam oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan menanam orang-orang yang seperti demikian. Sebab manusia itu seperti pohon yang kata firman Tuhan ditanam dalam bait Tuhan. Tetapi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama melihat ya, untuk yang keempat saya mau, yaitu yang penting kita perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam. Kalau apa saudara? Kalau kita menjauhi, berbahagialah, kata kitab Mazmur ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, orang yang tidak duduk di jalan orang berdosa, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia seperti pohon yang ditanam di aliran air, ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, saudara-saudara yang kekasih, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Kita harus bebas dulu. Dari apa saudara? Dari mengikuti nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu adalah
nasihat, contoh-contoh yang tadi, yang orang-orang bebal itu saudara. Firman Tuhan katakan dia menyimpan kemarahan. Dia tidak perlu orang menolong dia, walaupun ditolong dia juga tidak akan mengucapkan terima kasih. Seperti Nabal saudara, sudah ditolong oleh Daud untuk menjaga domba-dombanya. Lalu Daud memberi utusan, memberitahu supaya ada imbalan. Ya ampun saudara, Nabal itu mengatakan siapa Daud itu? Untung istrinya bijaksana saudara. Dia datang kepada Daud dan meminta maaf, meminta ampun. Marilah saudara, kita tidak ada di areal ini. Lalu yang berdiri di jalan orang berdosa. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, saudara, tadi kalau dia awalnya itu kalau kata-kata yang pertama, yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan yang tidak duduk. Cara dosa itu bekerja di dalam kita, saudara, tidak langsung saudara. Coba saja contoh ya, orang yang korupsi. Dia tidak langsung saudara kelihatan, dia tidak langsung kelihatan korupsi. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya. Saya ingat waktu itu saya baca di surat kabar kalau tidak salah ya saudara, kehilangan uang, tapi itu sebenarnya uang itu digandakan atau disebarluaskan. Ternyata itu dia lakukan itu untuk membungakan uang. Dosa itu saudara, kalau kita baca di dalam Yakub 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan dulu. Saudara, berjalan dulu. Lalu berdiri di tempat. Kemudian duduk. Kalau sudah duduk, waduh dia diikat. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena itu ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Coba saudara lihat, tidak langsung ya saudara. Mengapa orang bisa bunuh diri, terjun bebas lalu putus asa dan lain sebagainya, mencuri, membunuh, merampok, itu tidak langsung tiba-tiba. Dia merampok pun ada cara, pelan-pelan, ada taktik, ada gimana caranya supaya dia bisa merampok. Perlahan-lahan nanti akhirnya kalau sudah matang melahirkan maut. Datanglah Densus 88. Datanglah saudara, polisi menangkap dia dan memasukkannya ke dalam penjara. Kalau untuk beberapa tahun masih lumayan, tapi untuk seumur hidup itu melahirkan maut. Nah saudara, tidak ada dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini yang perlu kita lihat saudara. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tadi kita bicara tentang pencemooh itu adalah orang yang melawan Allah, menghina Allah. Orang seperti Paulus. Saudara, luar biasa kejahatannya. Waduh, saya bilang Tuhan,
Engkau begitu rupa ya mengasihi Paulus, memberikan kesempatan untuk Paulus bertobat. Saudara, kita lihat di sini Paulus, dia ditanam oleh Tuhan. Tuhan menyuruh Ananias, kamu datang ke tempat itu, ke jalan lurus itu. Temui seorang yang aku sudah rancang bahwa dia nanti akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara, Paulus ditanam. Justru orang yang seperti inilah dicari oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita bersyukur. Ya, kita menjadi orang-orang yang tidak menghina Allah, tidak melawan Allah, tidak menfitnah, tidak geram, tidak marah. Kita menjadi orang yang luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Saudara duduk di rumah saudara masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada saudara. Inilah saudara renungan yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Dalam ayat yang ketiga dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai atau aliran air. Dia menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Artinya ada kehidupan. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pertanyaannya pagi hari ini, apakah saudara mau bahagia? Puji Tuhan, bahagia itu bagian saudara. Apakah saudara mau berhasil? Silahkan saudara hidup seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apakah saudara mau diberkati? Wah saudara, mari kita hidup karena firman Tuhan. Ya, dikatakan oleh Tuhan. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Bukan duduk, bukan berjalan, bukan berdiri di orang pembual, bukan duduk di orang fasik, bukan duduk di jalan orang berdosa, dan bukan berdiri di kata firman Tuhan, bukan berdiri di kumpulan pencemooh, bukan. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara akan dirubah oleh Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tibalah saatnya kita akan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Saya percaya firman Tuhan sudah menjadi makanan rohani pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, lihatlah anak-anak-Mu yang tersimpuh duduk di kaki Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan. Mereka haus, mereka lapar akan firman-Mu. Untuk sepanjang minggu ini mereka butuh firman-Mu. Karena itu tanamkanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati mereka. Berikanlah kepada mereka Tuhan kekuatan yang baru. Berhati-hati di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Banyak halangan-halangan yang tidak dapat mereka lakukan. Banyak hal yang mereka tidak dapat lakukan Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa. Berkatilah mereka, kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka, bangkitkanlah semangat untuk terus maju dan rindu untuk mengalami keberhasilan. Karena janji firman Tuhan yang takut akan Tuhan dan menghormati Taurat-Mu, merenungkannya siang dan malam, mereka akan diberkati. Terima kasih, kami yakin Tuhan Yesus sudah mendengar doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat. Dengan iman katakan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.